warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menampilkan video tentang infrastruktur yang ada di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Atika Dwi Rahma. Nama saya Gio Zaki Ramadan. Nama saya Dela Utari. Nama saya Mas Putri Rehanun. Nama saya Zahra Emma Ramadhani. Nama saya Syahwik Fitra. Selamat menyaksikan. Infrastruktur merupakan sarana dan prasarana dasar yang berfungsi menunjang aktivitas masyarakat, pemerintahan, serta kegiatan ekonomi. Contohnya meliputi jalan raya, jembatan, pelabuhan, listrik, air bersih, hingga layanan telekomunikasi yang mendukung kelancaran kehidupan sehari-hari. Selain berbentuk fisik, infrastruktur juga mencakup aspek non-fisik seperti sistem pendidikan, layanan kesehatan, dan aturan hukum. Kekuatan infrastruktur Indonesia terletak pada letaknya strategis sebagai negara kepulauan, yang mendorong pembangunan transportasi seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Infrastruktur ini meningkatkan konektivitas antar daerah, mempercepat distribusi barang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Selain transportasi, sektor energi dan telekomunikasi juga menjadi kekuatan penting. Pemerintah terus membangun pembangkit listrik termasuk dari energi terbarukan, serta memperluas jaringan internet dan telekomunikasi, yang mendorong digitalisasi di berbagai sektor seperti pendidikan, layanan publik, dan industri. Pembangunan infrastruktur juga diperkuat dengan kolaborasi pemerintahan dan swasta melalui skema KPBU, serta mendukung lembaga pembiayaan. Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih menghadapi sejumlah kelemahan. Fasilitas publik banyak yang cepat rusak akibat kualitas rendah dan minim perawatan. Selain itu, distribusi infrastruktur belum merata, anggaran terbatas, serta masih ditemukan penyalahgunaan dana. Perencanaan yang lemah, keterbatasan teknologi, dan kurangnya tenaga ahli juga memperlambat pembangunan. Infrastruktur yang tidak ramah lingkungan dan rentan bencana menambah tantangan. Kondisi ini menunjukkan perlu pembenahan agar pembangunan bisa dirasakan merata oleh seluruh masyarakat. Sebagai contoh pertama yaitu IKN. Dalam cuitan Putut EA menyoroti pembangunan ibu kota negara atau IKN yang justru terasa semakin tidak jelas ketika dibahas dalam berbagai forum. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur berskala besar di Indonesia sering sekali minim transparansi dan menimbulkan kebingungan di masyarakat, sehingga manfaat nyata bagi rakyat masih dipertanyakan. Contoh kedua, menurut I'm a Bit Star di Twitter, korban gempa sebenarnya bukan diakibatkan oleh guncangannya, melainkan oleh rapuhnya bangunan dan infrastruktur yang tidak tahan bencana. Seperti di Jepang, Jepang termasuk negara yang berada di Ring of Fire. Jepang sangat ketat dalam aturan teknik sipil yang mengharuskan desain tahan gempa agar tidak ada korban kematian akibat gempa. Pandangan ini menegaskan bahwa pembangunan di Indonesia masih kurang mempertahankan standar keselamatan. Padahal infrastruktur seharusnya melindungi masyarakat bukan menjadi penyebab tambahan korban. Selanjutnya, cuitan @mariaalkaf_ menegaskan bahwa siswa di Indonesia tidak membutuhkan belas kasihan, melainkan jembatan, baik dalam arti akses fisik menuju sekolah maupun dukungan nyata terhadap pendidikan. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses pendidikan yang adil dan merata, bukan hanya proyek prestisius. Dari ketiga contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari proyek besar seperti IKN yang dinilai kurang jelas arah dan manfaatnya, infrastruktur umum yang belum memenuhi standar keselamatan saat bencana, hingga akses pendidikan yang masih terkendala sarana dasar seperti jembatan. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, solusi yang dapat diberikan pada kasus pembangunan IKN yang dinilai kurang jelas adalah meningkatkan transparansi anggaran sekaligus melibatkan publik dalam perencanaan, sehingga arah pembangunan lebih terukur dan manfaatnya nyata bagi masyarakat. Selanjutnya, dalam kasus infrastruktur yang rapuh saat bencana, solusinya terletak pada penerapan standar bangunan yang lebih ketat serta pengawasan yang serius, agar infrastruktur benar-benar aman dan mampu untuk melindungi warga sekitar.
Adapun saran terakhir yang dapat kami berikan pada kasus akses pendidikan ialah memperbaiki sarana dasar seperti jembatan serta menyediakan fasilitas belajar yang memadai supaya siswa di daerah terpencil dapat merasakan pendidikan yang adil dan berkualitas.